Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Kewarganegaraan dengan pembahasan mengenai kesadaran hukum dan peran mahasiswa dalam penegakan hukum. Sebelum kami memulai presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rayhan Pramana dengan NIM 240170022. Dan saya bernama Arif Maulana, NIM 240170147. Dan saya Sabarul Akbar dengan NIM 240170078. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum itu punya peran yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Tapi, penegakan hukum itu bukan cuma urusan polisi, jaksa, atau hakim saja. Yang juga enggak kalah penting adalah kesadaran hukum dari masyarakatnya sendiri. Apa sih maksudnya kesadaran hukum? Sederhananya, ini adalah seberapa paham, seberapa peduli, dan seberapa patuh kita terhadap aturan hukum yang berlaku. Nah, masalahnya di Indonesia sendiri, kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Kita masih sering dengar kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, bahkan perusakan fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, dan kesadaran masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Di sini, peran mahasiswa jadi penting. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual seharusnya bisa jadi contoh, jadi agen perubahan dan sosial kontrol lewat pendidikan yang kita dapat. Mahasiswa diharapkan bisa menyuarakan keadilan, memahami aturan hukum dengan baik, dan bahkan mengawasi jalannya hukum di masyarakat. Kita bisa berkontribusi lewat banyak hal seperti ikut kegiatan advokasi, pengadaan penyuluhan hukum, atau sekedar penerapan hukum di organisasi kemahasiswaan. Jadi, kesadaran hukum itu harus tumbuh dari kita dulu sebelum kita mengajak masyarakat luas. Kesadaran hukum menurut literatur. Nah, sekarang kita bahas soal kesadaran hukum menurut literatur. Jadi, menurut beberapa ahli, kesadaran hukum itu bukan cuma soal taat aturan, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal nilai-nilai yang tertanam di dalam diri seseorang. Seberapa jauh kita paham dan peduli sama keadilan dan aturan hukum. Misalnya, Arif dan Mursida bilang kesadaran hukum itu nggak sama dengan kepatuhan hukum. Orang bisa patuh karena takut kena sanksi, tapi kesadaran hukum itu muncul dari dalam diri karena kita ngerti bahwa hukum itu penting dan harus dijalankan dengan adil. Nah, mahasiswa sendiri sebenarnya punya peran besar dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kawan saya. Kesadaran hukum menurut literatur. Kesadaran hukum merupakan bentuk pemahaman dan penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Kesadaran ini bukan sekadar ketaatan yang lahir karena takut akan hukuman atau sanksi tertentu, melainkan tumbuh dari pemahaman mendalam tentang pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan sosial, menjaga keadilan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Namun terdapat sejumlah faktor penghambat yang mengaruhi tingkat kesadaran hukum. Di antaranya adalah pengaruh globalisasi yang membuat sebagian mahasiswa lebih fokus pada gaya hidup individualistik dan konsumtif. Sistem hukum yang lemah yang seringkali menimbulkan ketidakpercayaan publik karena adanya ketidakadilan dan intervensi politik. Peran mahasiswa dalam penegakan hukum. Kontribusi mahasiswa. Mahasiswa dapat berperan aktif melalui kegiatan edukatif, diskusi politik, penyuluhan hukum, serta penulisan artikel ilmiah dan opini-opini di media sosial. Kegiatan semacam ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum, tidak hanya bagi sesama mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas. Mahasiswa seringkali menjadi garda terdepan dalam perjuangan keadilan. Mereka kerap terlibat dalam aksi-aksi yang menyoroti ketimpangan hukum. Contoh nyata peran mahasiswa yaitu penolakan terhadap UU Badan Hukum Pendidikan atau UU BHP. Namun di balik semua hal itu, terdapat juga tantangan yang dihadapi. Meski potensinya benar, peran mahasiswa dalam penegakan hukum tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain kurangnya keterlibatan aktif, tekanan dari pihak luar seperti aktor-aktor politik, korupsi dalam sistem hukum yang menurunkan kepercayaan dan motivasi. Namun di balik itu juga ada peluang yang dimiliki mahasiswa. Mahasiswa tetap memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak perubahan sosial di hukum Indonesia. Dengan bekal pendidikan, akses
daripada kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil survei yang mana di dalamnya mencakupi aspirasi dan solusi hasil daripada penelitian laporan yang telah kami buat. Hasil survei menyatakan adanya responder yang menyarankan reformasi aparat hukum, sistem hukum transparan dan adil. Juga ada mahasiswa menyadari perlunya keterlibatan lebih aktif. Yang terakhir, aspirasi terhadap hukum yang menjunjung keadilan yang cukup tinggi. Dari hasil survei yang telah kami lakukan kepada beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan, dalam ini menghasilkan dan menunjukkan bahawa secara umum mahasiswa memiliki pemahaman terhadap konsep dasar hukum. Mereka juga mengetahui apa fungsi dari hukum sebagai alat pengatur masyarakat, perlindungan hak individu dan sarana penyelesaian konflik atau masalah. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang hukum belum menjadi tindakan nyata atau keterlibatan aktif dalam kehidupan hukum saat ini. 32 responden, sekitar 75% atau 24 menyatakan bahawa mereka hanya mempelajari hukum saat hal mereka membutuhkannya, seperti dalam kasus pelanggaran lalu lintas atau saat mengurus administrasi. Hal ini menggambarkan bahawa hukum belum menjadi bagian dari kesadaran keyakinan yang ada di keseharian mahasiswa. Arif dan Mursida tahun 2017 menegaskan bahawa kesadaran hukum adalah nilai yang tertanam dalam individu, bukan sekadar reaksi terhadap tekanan atau sanksi. Selain itu, hanya 18% dari 32 atau 6 responden yang pernah mengikuti kegiatan advokasi, seminar hukum atau diskusi hukum. Hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi intelektual mahasiswa dan pemanfaatannya dalam membangun budaya hukum di Indonesia. Selanjutnya, ada analisis gabungan studi kasus, iaitu mencakupi pemahaman belum diwujudkan dalam tindakan nyata dan banyak mahasiswa hanya reaktif bukan proaktif. Di dalam analisis gabungan studi kasus, setelah penelitian yang telah kami buat, beberapa contoh memperlihatkan bagaimana mahasiswa bisa menjadi individu yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Misalnya, dalam peran terhadap kasus agrarian seperti di Desa Wadas, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke lapangan untuk menyuarakan dan memberikan dukungan hukum dan moral terhadap warga yang terancam kehilangan hak atas tanah mereka. Dalam kasus ini, mahasiswa bukan hanya hadir untuk sebagai pelaku demonstrasi, tetapi sebagai pendamping hukum. Contoh kasus penolakan Undang-Undang BHP oleh BEM UI. Contoh ini adalah perjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ataupun BEM UI dalam menolak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Penolakan ini didasarkan pada prinsip bahawa pendidikan adalah hak publik, bukan komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar. Tindakan mahasiswa dalam kasus ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai konstitusional dan keadilan sosial. Berdasarkan pembahasan laporan ini, dapat disimpulkan bahawa tingkat kesadaran hukum mahasiswa berada pada kategori tinggi, yang mana ditunjukkan pemahaman yang baik terhadap hukum dan adanya sikap patuh terhadap aturan yang berlaku, baik di kampus dan di masyarakat. Namun demikian, masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman teknis hukum secara menyeluruh dan keterbatasan akses terhadap hukum, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan mahasiswa belum optimal dalam berkontribusi terhadap penegakan hukum. Ada beberapa poin yang harus disarankan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Yang pertama, peningkatan literatur hukum mahasiswa. Perguruan tinggi perlu membuat pelatihan seminar hukum untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang kedua, adalah kolaborasi dengan lembaga penegakan hukum, di mana disarankan agar mahasiswa menjalin kemitraan dengan lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan LSM hukum untuk memperluas wawasan serta berkontribusi langsung dalam kegiatan sosial hukum. Yang poin terakhir ada pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi hukum. Mahasiswa harus lebih aktif menggunakan media sosial untuk menyebar informasi hukum yang akurat dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum. Demikianlah presentasi kami mengenai kesadaran dan penegakan hukum di kalangan mahasiswa. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk lebih aktif dalam mendukung penegakan hukum di lingkungan akademik.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.